Menutup tahun baru nggak selalu harus di keramaian. Di ketinggian 630 mdpl, ada satu tempat yang menawarkan cara berbeda menyambut pergantian tahun. Pangkalan 39 Camping Ground. Dari sini, teman-teman bisa menikmati lautan City Light Kota Bogor dan Jakarta dengan sudut pandang hampir 120 derajat. Saat malam tahun baru tiba, di tempat ini bisa menjadi saksi bahwa indahnya pesta kembang api kota dapat dinikmatin dari alam yang tenang seperti ini. Kalau teman-teman mencari tempat untuk merayakan tahun baru dengan cara yang lebih bermakna, mungkin ini tempat yang teman-teman cari. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga hari ini teman-teman selalu diberi kesehatan, pikiran yang tenang, dan langkah yang dimudahkan dimanapun teman-teman berada. Seperti biasa, pastikan teman-teman sudah subscribe karena perjalanan ini bukan cuma soal tempat, tapi juga soal cerita yang semoga saja bisa kita bawa pulang bersama. Hari ini terasa sedikit berbeda. Saya tidak memulai perjalanan dari Bintaro seperti biasanya. Sekarang saya sudah berada di Bogor. Tepatnya ini di Jalan Pajajaran. Dan jangan lupa siapkan cemilan favorit teman-teman semua. Seduh kopi atau teh hangat, duduk yang nyaman. Karena perjalanan solo camping kali ini bukan sekedar mencari tempat bermalam. Ini tentang memberi ruang di akhir tahun untuk diam sejenak sebelum semuanya kembali berisik. Kita akan melewati stasiun Batu Tulis Bogor. Dulu jalanan ini masih bisa dilalui mobil ya teman-teman, tapi alam punya caranya sendiri untuk mengingatkan. Beberapa tahun lalu longsor terjadi di beberapa titik. Sejak saat itu, jalanan ini hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Jadi buat teman-teman yang datang menggunakan mobil, jalur ini bukan pilihannya ya. Teman-teman harus memutar lewat rute lain. Sekarang kita sudah masuk di Jalan RE Sumata Direja. Dari sini jalannya terasa sederhana banget. Nggak banyak belokan, nggak ada persimpangan yang bikin ragu. Tinggal lurus saja, arah Pamoyanan, lalu terus menuju ke Cijeruk. Di daerah Pamoyanan ini, saya memutuskan untuk berhenti sebentar, mampir ke warung pempek. Buat beli bekal makan malam nanti buat di tempat camping. Karena camping kali ini, saya pengen benar-benar sederhana, nggak banyak acara masak, nggak ribet dengan peralatan. Saya cuma pengen duduk, menikmati udara dingin, mendengar suara malam, dan membiarkan alam yang jadi acara utamanya. Mau dibungkus buat nanti sore ya, agak malam sih maghrib gitu. Mendingan mentah. Mending mentah ya. Kalau udah goreng kan nggak enak lagi ya, goreng gitu. Tapi nggak bawa minyak lagi. Oh ya udah terserah. Langsung aja digoreng deh. Ya. Satu aja sih. Ini yang ini berapa? Yang kecil sama semua 3,12. 3,12. Oh, Yang gede 17 satu. yang gede tinggal satu ya. Boleh, masih ada banyak. Tuh. Setelah dari warung pempek, kita lanjut jalan ke arah Cijeruk. Jalannya lurus terus, kurang lebih sekitar 5 km lah. Patokan utama jalur ini, teman-teman cari jalan masuk ke perumahan Surya Asri Cijeruk. Itu jadi patokan paling gampang kalau mau ke lokasi camping ini. Sebetulnya menuju ke Pangkalan 39 ini ada beberapa jalur alternatif.
Tapi dari informasi yang saya dapat, jalur yang saya lewati ini nih yang paling aman dan paling nyaman untuk dilalui. Jadi setelah lurus terus dari arah Cijeruk, nanti akan ketemu belokan kanan menuju Jalan Pangkalan namanya, sesuai dengan nama camping groundnya ya. Dari situ tinggal ikutin jalan sampai ke lokasi camping. Ya teman-teman, ikuti jalur yang ada di Google Map aja ya. Pokoknya sesuai banget. Dan jalur yang ada di Google Map pasti akan sama persis dengan jalur yang saya lewati. Di video kali ini, saya nggak skip perjalanan sampai tiba di lokasi camping. Seperti biasa, biar teman-teman bisa lihat langsung kondisi akses jalannya seperti apa dari awal sampai akhir. Jadi kalau nanti teman-teman mau ke sini, setidaknya sudah punya gambaran dan bisa lebih siap sebelum berangkat. Sebetulnya teman-teman kalau yang bawa mobil pastinya ya, buat yang datang dari Jakarta atau yang lainnya, yang lewat tol Jagorawi, teman-teman bisa ambil jalur tol yang keluarnya tol Caringin. Lalu lanjut jalan non-tol dan di situ nanti akan melewati stasiun Maseng. Terus masuk ke Jalan Kolonel Bustomi, dan dari jalur ini nantinya akan ketemu di Cijeruk. Dari Cijeruk kita lanjut lewat Jalan Raya Cihideng. Patokan paling gampangnya cari arah jalan menuju perumahan Surya Asri Cijeruk. Dari situ nanti jalurnya akan sama persis dengan yang ini, yaitu Jalan Pangkalan. Menuju lokasi camping ini juga kondisi jalanannya bisa dibilang cukup bersahabat. Hampir tidak ada jalan yang rusak parah. Hanya 1 atau 2 titik aja yang terlihat terkikis aliran air. Selebihnya jalanan masih mulus. Akses ini bisa dilalui juga oleh semua jenis kendaraan. Bahkan untuk mobil sedan, saya rasa masih aman banget. Nggak perlu khawatir gasruk dengan permukaan jalan. Tapi memang jalanan cukup sempit, hanya muat untuk 1 mobil saja. Jadi kalau berpapasan ya seperti jalanan desa pada umumnya. Salah satu harus mengalah, minggir sebentar, berhenti, lalu bergantian jalan. Nggak ada yang terburu-buru di sini, karena di pedesaan, perjalanan bukan soal cepat sampai, tapi soal saling memahami dan menikmati jalan itu sendiri. Nah, di bagian jalan ini jujur aja teman-teman, kalau tanpa map saya juga akan bingung. Di layar map, titiknya berhenti di satu lokasi yang kelihatannya sudah sampai, tapi di depan mata belum ada plang atau papan nama lokasi camping. Di persimpangan ini saya sempat ragu juga, tapi karena di map arahnya ke sini, saya coba belok kiri saja, ikuti petunjuk map. Dan ternyata benar, ini memang jalurnya. Setelah saya ikuti terus jalannya sekitar 500 meter, akhirnya sampai juga di lokasi camping.
Misi A. Pangkalan 39, bener ya? Ujang, saya Erwin. Yang mungkin udah diinfoin kali ya? Yang mau datang sini, camping. Nah, ini belum dibuka aslinya? Aslinya belum. Belum ya? Belum launching lah. Udah pernah ada yang camping sini? Baru pulang 2 hari. Oh gitu? Udah ada. Hari ini ada nggak yang selain saya? Nggak ada. Belum ada? Belum. Setelah tiba di lokasi sekitar jam setengah 3 sore, saya nggak langsung naik ke area camping. Saya sempat istirahat cukup lama sambil ngobrol-ngobrol sama penjaga di sini yang bernama AA Ujang. Ya. Sekalian juga saya manfaatin waktu buat survei lokasi, lihat-lihat beberapa spot yang ada, nyari tempat yang paling cocok sama rencana camping malam ini. Dan akhirnya nemu spot yang sesuai sama keinginan saya. Lokasi yang terbuka, bisa menikmatin alam secara langsung, dan yang paling penting, saya ingin gemerlap city light yang bisa dinikmatin nanti malam. Membangun tenda saat solo camping selalu punya ceritanya sendiri. Nggak ada yang membantu memegang tiang, nggak ada yang memastikan pasak sudah kuat. Semua dikerjakan sendiri, pelan-pelan, satu persatu. Tapi justru disitulah rasanya. Setiap pasak yang ditancapkan ke tanah seperti mengingatkan bahwa kita juga butuh pijakan supaya bisa berdiri lebih tenang. Tenda ini memang kecil, sederhana, tapi malam ini, inilah tempat pulang. Di tengah alam terbuka, dengan angin, dingin, dan gemerlap city light di kejauhan, saya bisa belajar kembali. Kadang, kita nggak butuh banyak hal untuk merasakan cukup ruang untuk diam, dan waktu untuk benar-benar hadir. Setelah tenda ini akhirnya berdiri, ada rasa lega dan kagum yang sulit dijelaskan. Camping di tempat yang masih baru, yang belum banyak jejak kaki manusia, selalu punya perasaan yang berbeda. Sunyinya masih utuh, alamnya masih jujur, dan setiap sudutnya terasa seperti menyambut dengan pelan. Mungkin malam ini saya sendirian di sini, tapi justru dari kesendirian itu, saya bisa belajar lagi lebih peka, lebih menghargai, dan lebih bersyukur. Perjalanan ini tidak akan berhenti di saya saja. Cerita ini akan saya bagikan supaya teman-teman juga bisa datang ke sini, menikmatin keindahan alam yang sama dengan caranya masing-masing. Karena keindahan selalu terasa lebih bermakna saat dibagikan. Dan saya pilih yang area terbuka seperti ini. Jadi di belakang saya, ini di belakang sana, itu adalah city light. Nanti malam tuh pemandangan lampu kota itu kalau malam bakalan terlihat banget. Karena pas saat sore seperti ini juga terlihat hamparan kota ini. Ini kalau dibilang ada ya
120 derajat view city light-nya. Dan di depan saya ini juga view Gunung Gede Pangrango. Nah, kalau yang Gunung Salaknya ada di depan sebelah kanan tenda saya. Gitu teman-teman. Jadi tempat ini yang baru banget dibuka. Saya bahkan camping di sini ini hari Selasa ya. Jadi pastinya bakalan sepi. Dan bahkan di sini tuh saya sendirian ini teman-teman. Menjelang waktu maghrib, saya sempatkan lagi untuk duduk sebentar berbincang santai dengan penjaga lokasi camping di sini. Nah, teman-teman, ini adalah yang jaga di sini, ada AA Ujang dan Bapak siapa namanya? Pak Wawan. Bapak Wawan. Nah, ini adalah yang di sini setiap harinya. Jadi aman ya pastinya ya, ada yang jaga terus setiap hari. Nah, buat teman-teman yang mau camping, kalau kesini masih sepi, atau bahkan kalau yang mau solo camping sendirian, jangan takut, ada yang jagain. Jadi aman banget. Jadi di sini juga ini tempat adalah untuk kafe juga nantinya ya. Kalau sekarang sih belum dibuka karena masih kosong. Nah, karena memang benar-benar baru jadi banget. Baru banget jadi tinggal rapi-rapi ya. Untuk listrik juga sebetulnya ini udah disiapin semua, jadi setiap kafling nantinya ada. Cuman sekarang kalau teman-teman yang camping di minggu-minggu ini mungkin belum tersedia di kafling, tapi disiapin kabel roll dari sini nanti nyampe ke tenda. Setelah maghrib, saya mulai masuk ke rutinitas camping, menyeduh kopi, menyiapkan camilan, lalu duduk tenang menikmati setiap seruputan kopi hangat di udara malam. Di saat suasana mulai benar-benar sunyi, saya dipanggil lagi oleh penjaga lokasi camping. Mereka ngajak saya untuk makan bersama. Malam itu rasanya benar-benar enak, bukan cuma karena makanannya, tapi karena itu adalah masakan yang dibelikan langsung oleh ibu pemilik tempat camping ini. Di tempat yang masih sederhana, di tengah udara dingin dan malam yang tenang, perhatian kecil seperti ini rasanya hangat sekali. Terima kasih Ibu untuk sambutan dan kebaikan yang enggak akan saya lupakan. Dibeliin nasi bungkus sama ibu yang punya tempat ini ya. Terima kasih banyak. Mantap. Ini sesuatu banget. Beliin nasi Padang. Yang jalan ini Ujang namanya. Itu ada cemilan juga. Terus cemilan, kopi, aqua. Banyak banget. Mari kita makan teman-teman. Ayo Ajang. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sekitar 1 jam setelah makan besar nasi Padang, saya balik ke tenda. Dan di momen ini saya masih punya satu tugas lagi. Pempek yang tadi saya beli di bawah, mau nggak mau harus dimakan malam ini. Soalnya kalau ditinggal sampai besok, saya khawatir malah jadi basi. Walaupun perut masih terasa kenyang, sepertinya masih ada ruang sedikit buat makan lagi. Rasanya enak, walaupun ini padahal saya belinya digoreng di sana ya. Jadi udah nggak hangat lagi. Nah teman-teman bisa lihat di belakang saya city light. Tapi nggak begitu terlihat jelas karena memang kondisinya sekarang ini cuacanya memang belum begitu bagus.
Jadi masih banyak, kalau dibilang kabut, mirip kayak polusi. Jadi nggak dari tadi itu, ini sekarang sudah di jam 21.25. Masih berkabut teman-teman, masih nggak enak dipandang, itu masih butek. Tapi terlihat ya teman-teman, di belakang saya ini city light-nya. Nah kalau di sini nih sebetulnya view city light-nya itu, kalau saya bilang itu hampir 120 derajat, itu view city light penuh. Jadi kalau teman-teman kesini, terutama besok nih tahun baru, untuk menikmatin kembang api yang ada di kota sana, terlihat dari sini bisa full pemandangan 120 derajat. Bayangin teman-teman, itu indah banget. Dan tempat ini karena masih baru banget dibuka, jadi belum banyak orang tahu, bahkan belum banyak yang pada camping di sini. Ini kalau nggak salah baru ada 2 campers yang kesini. Baru 2 campers itu termasuk saya ya. Nah kemarin katanya ada 1 lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, ya buruan aja, langsung datang ke sini, langsung booking via online juga bisa. Ada Instagramnya, namanya Pangkalan 39 Camping Ground. Ini cakep, mantep, wajib kesini tahun baru. Dan tidak lama setelah itu, saya akhirnya memutuskan untuk istirahat, menutup hari yang panjang di tempat yang baru dengan suasana yang tenang. Malam ini biarkan alam yang menemani tidur sampai pagi nanti. Jam 1.57. Hujannya deras ya. Dan tadi sempat ada angin sebentaran. Tapi anginnya masih aman sih kalau yang hanya tenda aja. Hujannya deras ya. Oke, kita lanjut lagi tidur. Kita bangun karena tadi ada anginnya ya, jadi masih ada angin, tapi bukan yang kencang banget. Oke teman-teman, lanjut kita tidur dengan cuaca yang hujan. Kalau hujan begini tambah nyenyak. Sampai besok pagi. Pukul 4.20 pagi, setelah hujan turun, pemandangan kota di bawah terbuka begitu indah. Lampu-lampu kota menyala, membentang luas seperti lautan cahaya di kejauhan. Di tengah keindahan itu, saya menikmati sejenak, lalu melangkah ke musola untuk menunaikan sholat subuh. Karena sejauh apapun kita melangkah, setinggi apapun kita bermalam, jangan pernah lupa untuk kembali menghadapnya. Alam boleh membuat kita kagum, tapi ibadah yang menjaga kita tetap pulang.
Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang sudah di jam 5:24 dengan suhu di dalam tenda adalah 20 derajat. Nah, kalau di luar mungkin sekitar 19-an ya. Ini di dalam tenda 20. Dan tadi selesai sholat subuh, terus ya ngambil-ngambil foto, ngambil-ngambil video juga yang city light-nya saat pagi tadi itu jam 4 itu baru kebuka ini tempat view city light-nya ya. Bener-bener keren banget, the best. Oke, jadi sekarang saya mau nunjukin nih di jam 5:25 di dalam tenda, melihat keluar tenda seperti apa. Ini seperti ini teman-teman, bagus banget. Jadi pemandangannya langsung Gunung Salak. Entah ya ini pakai kamera GoPro bagus atau enggak, tapi secara visual aslinya itu keren banget nih. Kita buka, jeng jeng. Wow, tuh keren banget. Ya mendung lagi. Tadi sempat terbuka banget, kelihatan semua. Ini kayak gini lagi. Masih mendung teman-teman. Ke sana. Tuh hamparan city light-nya keren banget. Ini dari sini juga city light-nya terlihat banget ya. Ini kalau lagi cerah pokoknya city light-nya udah kayak lautan city light. Keren banget. Gitu. Ini masih 5:30. Pagi ini saya belum beruntung. Sunrise yang biasanya bisa terlihat indah di sini, pagi ini tertutup oleh awan tebal dan cuaca yang masih mendung. Padahal kalau cuaca cerah, matahari akan muncul tepat di balik Gunung Gede Pangrango, menciptakan pemandangan yang sangat luar biasa. Tapi pagi ini alam memilih cerita yang berbeda, dan mungkin disitulah pesannya. Tidak semua harapan harus terwujud untuk membuat kita bersyukur. Terkadang belajar menerima keadaan adalah bentuk syukur yang paling tenang. Karena keindahan tidak selalu datang dalam bentuk yang kita tunggu, tapi selalu hadir dalam cara yang kita butuhkan. Sebelum lanjut buat virtual tour di lokasi ini, saya sempatkan dulu untuk menyeduh kopi pagi. Seperti biasa, ngopi nggak pernah jauh dari cerita camping, ditemani cemilan sederhana, biskuit. Ngopi sebentar, nikmati suasana pagi, baru setelah itu kita akan keliling bareng-bareng lihat area camping di sini. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang di hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 di jam 6.42 kita akan mulai virtual tour di Pangkalan 39 Camping Ground. Jadi lokasi ini berada di ketinggian 630 mdpl berdasarkan pengukuran dari jam tangan saya. Dan perlu diketahui teman-teman, saya nginep di sini semalam itu di jam 2 saya bangun itu di dalam tenda suhunya 19 derajat. Ini hal yang biasanya ditanya sama teman-teman, dingin nggak di sini? Dingin, tapi dinginnya itu nyaman banget buat tidur. Jadi seperti di rumah aja pakai AC gitu, nggak terlalu dingin gitu, enak banget. Oke teman-teman, kita akan langsung aja virtual tour bareng-bareng biar
teman-teman itu bisa tahu sebelum kesini setidaknya ada gambaran bahwa di lokasi sini seperti apa di dalamnya. Nah, teman-teman berasa di deja vu ya, seperti seakan-akan udah pernah kesini. Ini adalah tempat yang menurut saya rekomendasi banget, terutama teman-teman yang mau tentunya ini udah akhir tahun buat tahun baru. Itu cocok banget karena lahannya ada tempat yang terbuka banget, city light-nya 120 derajat pengukuran saya ya, bisa lebih itu ya. Jadi benar-benar luas. Itu nantinya kalau teman-teman camping di sini bisa melihat hamparan petasan, kembang api itu di dalam kota, semuanya di bawah kelihatan semua dari sini. Oke, langsung aja kita ke dalam. Nah, begitu sampai di sini, ini adalah pos jaganya. Ini adalah Ujang nih yang jaga. Dan di sini ada juga ada anjingnya, namanya siapa namanya? Oplo. Oplo ya. Anjingnya baik banget, muter-muter patroli. Oke, Ujang mau ini ya, keliling dulu ya. Silahkan. Oke, siap. Nah, ini begitu sampai di sini, teman-teman kalau bawa motor, mobil ya parkir di sini. Ini tempat parkir motor bisa. Kita akan ke tempat mana dulu nih? Nah, sebelum ke tempat mana dulu, saya mau kasih tahu kalau teman-teman yang parkir di sini, camping yang motornya nggak di samping tenda, ini adalah lokasinya. Ini adalah toilet yang di bawah. Jadi toilet di bawah ini ada toilet jongkok dan toilet duduk, dan juga ada air panas teman-teman. Nah, kalau di atasnya ini adalah musola. Musolanya keren banget, view-nya langsung ngelihat ke city light. Teman-teman bisa lihat kebersihannya, toiletnya juga nyaman banget, harum. Nah, ini toilet duduknya tuh bersih banget ya, dan ada tempat sabunnya teman-teman. Oke. Nah, ini toilet jongkoknya tuh, ada showernya juga tuh, showernya. Kita akan ke musolanya ya. Nah, musolanya berada di atas. Ini menurut saya salah satu musola yang the best view. Musola dengan the best view. Nah, ini tempat untuk wudhunya di sini. Dan dalamnya seperti ini teman-teman. Ini keren banget. Musola. Oke, lampunya ada di sini. Punya nyalain aja sendiri. Kalau sepi ya, kalau ramai mah udah pasti nyala sendiri. Tuh, kiblatnya arah sana. Ini ada tempat mukena dan sarung, sajadah juga. Jadi lengkap dan harum banget musolanya. Nah, ini view-nya dari musola teman-teman. Wow, sesuatu banget. Teman-teman kalau di sini terus sholat di musola ini, pasti nggak mau turun-turun ngeliatin di sini. Apalagi kalau malam, city light-nya keren banget. Tuh. View 120 derajat, view city light. Tuh ya. Itu tenda saya di sana. Nah, ini masih banyak pekerja yang memang dikebut supaya di tahun baru nanti bisa tercapai semua yang kekurangannya, termasuk yang seperti listrik. Nanti listrik ada di setiap blok, beberapa kafling gitu di pasok berapa stop kontak gitu. Semisal 3 kafling mungkin ya, 1 stop kontak isi berapa colokan gitu. Itu di situ nanti akan dilengkapin semuanya
sampai yang ini kan yang biasa ya, camping biasa, dan yang camper van juga sama. Jadi saat saya ngerekam ini listriknya belum ada, dan pasokan air juga ke lokasi kaflingnya itu belum ada. Tapi setelah video ini tayang, sepertinya bakal sudah lengkap semuanya. Mulai listrik sama air sudah ada semua. Nanti air kran ini di setiap kafling ada, teman-teman. Jadi enak banget. Teman-teman nggak perlu jauh untuk ke tempat wastafel yang berada di sini. Jadi cukup untuk semisal cuci piring atau apa, bisa di tempat kafling masing-masing. Itu adalah sesuatu yang wah banget. Itu bikin campers nyaman. Ini adalah tempat untuk nyuci piring dan kebutuhan lainnya buat cuci-cuci. Nah, di sini di belakangnya. Enak banget ya, nyaman banget. Ini untuk mengcover bagian camping yang berada di sini, teman-teman. Berada di sini, bisa di sini ya. View-nya langsung seperti ini dari sini. Dari sini kita akan ke atas dulu ya. Kalau tenda saja di sebelah kiri sana. Nah, kita akan ke atas dulu ke tempat yang ada joglonya. Bangunan joglo. Nah, ini juga sekaligus teman-teman kalau mau camper van, motocamp, ini tempatnya di sini. Kita akan naik. Nah, tempat ini bisa nih buat motocamp. Nih, sini bisa buat motocamp. Tuh, buat motocamp nih bisa. Tempat ini bisa buat camping semua ya. Tuh. Dan di kanan saya adalah bangunan joglo. Tuh. Nah, keren ya teman-teman, kalau yang suka dengan foto estetik dengan bangunan joglo ini ada juga. Seperti ini di atasnya. Ini adalah lahan untuk camper van, teman-teman. Di sini ya, Ujang. Oh, atas. Berarti lewatnya ke sana. Iya, ke sana. Oke. Nih, ini camper van jalannya dari sini ke sana, muter ya. Nah, di atas ini buat camper van. Kita lewat sini aja. Nah, ini dia buat camper van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 kafling, teman-teman. Dan teman-teman, kalau untuk sewa di sini per kaflingnya itu 160.000. 160.000 untuk maksimal orangnya untuk 4 orang. Kalau lebih dari 4 orang berarti kelebihannya itu dihitung satuan HTM-nya itu 35.000, teman-teman. Jadi kelebihannya bayar 35.000 kalau lebih dari 4 orang. Udah ngos-ngosan aja nih, karena belum makan kali ya. Padahal masih pagi nih, masih semangat-semangatnya. Lihat view-nya seperti ini, teman-teman nih. Di lahan camper van, view-nya langsung view-nya Gunung Gede Pangrango dan perbukitannya. City light-nya juga dapat. Keren nih, teman-teman, city light-nya. Saya semalam nggak kesini karena emang hujan dan kabut. Bahkan waktu malam sampai jam 9 itu sama sekali nggak kelihatan ya, karena ketutupan kayak kabut gitulah. Ini di belakangnya juga ini Gunung Salak. Nah, Gunung Salaknya udah deket banget ya, jadi kelihatannya kayak bukit begini. Kalau dari tempat ngecamp di daerah Puncak Bogor, kan kita ngecampnya di sana ya. Ngelihat Gunung Salak itu indah banget. Tapi begitu di sini ngelihat langsung di lerengnya, ini begini doang kayak perbukitan. Nah, ini ya. Ini adalah lahan camper van. Kalau yang di bawah ini juga bisa buat camper van. Nah, ini juga nih, teman-teman. Pastinya ya. Nah, dari sana kan mobil ke sini
Kalau yang mau ke atas puter di sana. Oke. Nah, ini bisa buat camper van juga. Nah, teman-teman kalau yang suka dengan lahan yang ada pohonannya, nih dapat juga pohonannya. Ini adalah pohon cengkeh, teman-teman. Melihat pemandangan yang indah supaya pikiran kita juga jernih lagi gitu. Walaupun kalau udah pulang mah sama-sama juga gendong beban. Ini kita ke bawah. Nah, ini kalau camper van sini ya. Ini. Nah, kalau sini udah biasa aja. Buat motocamp juga bisa ya. Yang motornya di samping tenda. Oke. Nah, ini bisa buat motocamp juga nih teman-teman di area sini. Wah, ini kalau saya bilang ini adalah tipe saya banget. Camping di lahan rumput yang tebal. Karena saya matrasnya matras biasa, bukan matras yang angin gitu ya. Jadi butuh bawahnya itu ada rumput itu biar empuk. Nih, ini loh pohon-pohon cengkeh. Dan yang di sini untuk toiletnya teman-teman bisa gunakan yang berada di sini. Ada di sini. Nah, kita ke toilet dulu di sini. Toiletnya di sini hanya 2 sih. Jadi kalau lagi rame ya teman-teman harus bergantian lah ya. Tuh. Ini buat tempat cuci piring, buat wudhu bisa. Oh, terbagi 2. Ini duduk sama jongkok. Jadi teman-teman yang nggak bisa jongkok ya pakai toilet duduk, ada teman-teman di sini. Kalau yang ini bisa buat kalau ini mah camping biasa ya. Kalau motor di sampingnya nggak bisa lewat ya. Motor lewat sini paling. Oh, yang itu ya berarti yang di sini nggak bisa ya. Kalau ada yang lahan ini buat camping biasa teman-teman. Kalau yang motor yang atasnya lagi. Karena di sini nggak ada jalurnya. Di sana agak buntu, teman-teman harus gotong motornya. Nah, tuh luas banget ya. Wah, kalau saya mah sebetulnya suka banget nih camping di tempat-tempat seperti ini. Enak, nyaman, rumputnya tebel. Tuh pemandangannya langsung ke Gunung Gede Pangrango. Dan city light-nya masih dapat juga dari sini. Oh ya teman-teman, ini saya tadi belum bilang ya. Ini tempat selain tempat parkir motor ya, kalau mobil enggak. Ini juga nanti ada kantin di sini. Kantin ya, warung pokoknya buat teman-teman yang kepingin praktis buat cari makan. Indomie, kopi, dan jajanan lainnya bisa di sini nanti ya. Tapi saat ini belum ada. Cuman mungkin setelah video ini tayang ya, mudah-mudahan sudah ada ya. Nah, ini pemandangannya dari sini keren banget tuh. Mantap. Oke, kita ke tempat tenda saya ya. Nah, ke tempat tenda saya. Ini tempat saya sebetulnya itu nggak bisa buat motocamp ya. Baru banget dibuka, saya kesini. Nah, dibolehin untuk camping di samping tenda motornya. Ini di sini biayanya sama ya, 35.000, dan parkir motornya di situ 5.000. Jadi teman-teman nggak bisa bawa motor ke sini sebetulnya. Nah, ini sebetulnya udah di kafling ya teman-teman tuh. Kayak di kafling gini ya. Tuh. Ada batas-batasnya. Ini 35.000 teman-teman. Murah banget ya. Tempat camping yang ada kaflingnya tapi harganya 35.000 per orang. Biayanya per orang ya. Jadi nggak di kebanyakan kan tempat itu harganya per kafling. Nah, kalau di sini yang harganya per kafling itu hanya yang tempat camper van aja. Untuk yang camper van itu harganya per kafling dan maksimal 4 orang. Ya kalaupun lebih bisa, tapi yang lebihnya harus bayar HTM. Nah, ini tempat saya ngecamp. Nah, ini ada pohon, estetik banget teman-teman di sini. Tuh, view-nya. Nah, di belakang sana adalah kota Jakarta. Nih di sini nih ya. Ini adalah kota Jakarta.
Ini city light-nya keren banget kalau pas lagi cerah, tapi semalam nggak dapet. Nah, tadi pagi aja dapet. Tadi pagi jam subuh. Nah, kalau di depan tenda, begitu keluar tenda teman-teman akan langsung disuguhin dengan pemandangan indah banget ya. Gunung Gede Pangrango di depannya. Dan pastinya city light-nya juga masih kelihatan teman-teman. Jadi lengkap banget, komplit banget tuh. Dekat dengan toilet juga lagi. Ini kita ke sini teman-teman. Nih. Tuh. Kalau menurut saya the best view-nya yang kafling yang area sini, kalau menurut saya ya salah satunya tempat saya nih. Sini juga nih. Ya karena view, karena ada pohonnya juga. Jadi kalau buat yang suka foto-foto estetik di sini dapat banget. Kawasan inilah ini dapat banget. Dan kalau teman-teman kepengen ngelihat the best view-nya, ya memang sih ini the best view untuk saat pagi dan malam untuk melihat city light-nya di sini. Kalau di sini juga kawasan ini dapat city light-nya, malah dapat yang area Jakarta juga. Nah, kalau ini yang Kota Bogor dan langsung dapat Gunung Salak. Memang sih kalau di area sini, kalau lagi musim panas, maksudnya lagi cerah banget, ini langsung terpapar dengan sinar matahari, langsung panas ya. Nah, di belakangnya seperti ini teman-teman. Tuh. Ini adalah Gunung Salak ya. Keren. Nah, ini adalah area yang di bawahnya. Tangganya ada yang nih kan tenda saya. Nah, turun bisa langsung nih di sini, atau bisa turun dari sana tuh, dari tempat parkiran langsung turun, ada tangga juga, atau dari sana. Di sana juga ada tangga. Jadi ada 3 tangga, anak tangga ya. Keren banget ya. Nah, teman-teman, untuk virtual tournya mungkin cukup sampai di sini untuk di Pangkalan 39 ini. Semoga dengan informasi yang saya berikan di virtual tour ini bermanfaat buat teman-teman semua, yang terutama yang akan ke sini untuk camping. Ya, setidaknya bisa mempermudah teman-teman dalam mencari referensi dan mencari letak di mana teman-teman mau camping. Oke, sampai di sini dulu dan sampai jumpa lagi di virtual tour tempat lainnya juga ya. Dadah. Sekarang di jam 8.38 kita akan ke Curug Bukit Putri Pelangi. Nah, saya akan diantar sama AA Ujang yang akan mengantar saya. Dan perlu diketahui buat teman-teman semua, kalau yang mau ke Curug Putri Pelangi itu dikenakan tarif lagi 35.000 untuk nganter ke Curug Pelangi, karena memang lumayan agak jauh, sekitaran katanya sih 1 kiloan gitu. Berarti kalau mau trekking sendiri, sebetulnya bisa ya. Tapi kalau mau yang nggak mau repot, dianterin sama Ujang di sini. Kita kemon. Ujang. Wah. Ya, jaraknya sekitar 1 kilo teman-teman. Kita akan keluar. Jalurnya keluar sini kita masih nanjak ya. Nah, kalau teman-teman kalau begitu datang kan dari belakang sana teman-teman tuh. Di belakang sana belok kiri. Nah, kita lurus nih teman-teman. Nanjak lagi. Ini juga mau bikin glamping tuh. Ini di atas. Oh iya tuh. Udah pakai. Siap. Ini Istana Putih. Ini Istana Nah, aksesnya. Nah, untuk ke curugnya ternyata aksesnya ke tempat camping groundnya Bunda Nur. Nah, ini camping groundnya Bunda Nur. Teman-teman udah pasti tahu ya, nggak asing lagi untuk tempat camping ini karena udah cukup lama
salah satu tempat camping senior. Nah, ini pintu gerbangnya sudah sampai di Curug Putri Pelangi. Turunnya kira-kira berapa menit lagi? Apa masih jauh nggak, Kak? Sekitar 5 menit lagi. Sekitar 5 menit. Lumayan ya. Tapi yang buat suka trekking mah perlu dicoba nih. Hal yang mengasikkan walaupun 5 menit juga. Nah, ini Pak, saat turun kayak gini mah enak. Nanti berarti pas pulangnya lumayan ya. Naik. Ini aksesnya seperti ini, teman-teman. Mantap. Ya pokoknya yang kesini saya saranin sih bener-bener yang suka trekking aja. Kalau bawa anak-anak ya kalau emang mau melatih anak-anaknya buat trekking gitu ya, bisa juga ke sini. Karena tanjakannya turunannya cukup lumayan, rada jauh. Sepertinya sudah dekat, tuh, suara gerujukannya udah kedenger. Nah, depannya seperti ini, sudah landai. Wah, banyak aliran air di pinggirannya ini. Kita sudah sampai di ujungnya Curug Putri Pelangi ya. Nah, Curug Putri Pelangi. Ini seperti ini. Langsung ada kolamnya, teman-teman. Nah, dan curugnya adalah ada dua curug tuh. Jadi nggak ada ini dari kali gitu? Nggak ada. Ada kali cuma nggak ada air. Oh, jadi langsung dari batu, dari belahan begitu. Kayak mata air. Bener-bener mata air pertama ya. Iya. Mantap. Buat teman-teman yang camping di sini, ada satu spot tambahan yang juga bisa teman-teman kunjungi. Namanya Curug Putri Pelangi. Dari area camping, curug ini bisa diakses dengan trekking ringan, tapi memang ada biaya tambahan ya. Tempatnya bagus, masih alami, dan rekomendasi banget buat mandi di area curug. Jadi buat teman-teman yang suka main air dan eksplor alam, spot ini bisa jadi pelengkap pengalaman camping. Dan akhirnya perjalanan camping kali ini sampai juga di penghujung cerita. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menemani dari awal perjalanan sampai akhir video ini. Semoga cerita sederhana ini bisa jadi referensi atau mungkin jadi pematik buat teman-teman berani meluangkan waktu bertemu dengan alam. Ingat satu hal, sejauh apapun kita pergi, jangan lupa pulang. Bukan hanya ke rumah, tapi juga ke diri sendiri. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetap jaga alam, jaga diri, dan jaga hati.